Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang penuh kebahagiaan, yang penuh keberlimpahan. Tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika hukum istri menolak ajakan suami. Apakah bahaya? Wah, tentu bahaya ini. Namun ketika istri sering diajak, bahkan sampai 15 kali diajak dalam sehari berkikuk-kikuk, tentunya akan membuat lecet bagian kacang-kacangan, ya kan. Tentunya juga harus bijak di dalam memilih dunia perkikuk-kikukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabatku semua, sebelum kita lanjut dalam tema pembahasan kali ini, mohon sudi agar kiranya sahabat-sahabat semua yang baik hati, yang penuh dengan rahmat ilahi, yang selalu dalam keberuntungan, semoga berkenan menekan tombol subscribe-nya bagi sahabat-sahabat yang mau memberikan dukungannya kepada channel ini. Dan jangan lupa juga bantu tekan tombol like-nya. Oke sahabat semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke poin intinya terkait tentang hukum ketika istri menolak ajakan untuk berkikuk-kikuk. Hukum ketika istri menolak ajakan suami di dalam hubungan kikuk-kikuk adalah dosa, karena seorang istri wajib memenuhi ajakan suaminya tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa hadis sahih yang akan kita sampaikan. Berikut ini tentunya ada hadis-hadis yang menyatakan tentang dosa terkait seorang istri ketika menolak ajakan kikuk-kikuk oleh suaminya. Rasul bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Ini termaktub dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan ada pula dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian ia menolak untuk datang, lalu laki-laki itu tidur semalaman dalam keadaan marah kepada si wanita atau istrinya, maka si wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Apakah sahabat-sahabat semua yang sudah memiliki istri sering ditolak diajak kikuk-kikuk, istrinya malah justru menolak sampai jengkel, mangkal, dan bikin terenyuh hati suami, menangis dalam kondisi tertidur? Maka ketahuilah istri Anda di dalam laknatan oleh malaikat setiap harinya. Jadi bagi para wanita-wanita yang suka kebiasaannya menolak ketika diajak berkikuk-kikuk, maka bukan pahala lagi yang didapat, melainkan laknat dari para malaikat. Dan ini disampaikan langsung oleh hadis yang sahih, ya teman-teman ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit, penduduk langit murka pada istrinya tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1436. Tidak ada ibadah yang bisa menggantikan dosa tersebut. Bahkan memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, tatkala Mu'adz tiba dari Syam, maka sujudlah ia kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah ini hai Mu'adz? Mu'adz pun menjawab, aku setelah datang ke Syam, kemudian kujumpai mereka pada sujud kepada uskup-uskup dan panglima-panglima perang mereka. Lalu aku ragu-ragu dalam hatiku untuk berbuat seperti itu terhadapmu. Kemudian Rasul pun menjawab, janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, tentu aku menyuruh perempuan sujud kepada suaminya, demi zat yang diri Muhammad dalam kekuasaannya. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya
sehingga ia menunaikan hak suaminya, dan kalau seandainya suaminya menghendaki dirinya sedang ia di atas kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi saking pentingnya untuk taat kepada suami sehingga tiada lain seorang istri itu surganya ada pada suaminya. Seorang istri yang pernah apalagi sering menolak ajakan suami untuk berhubungan kikuk-kikuk hendaknya segera minta maaf kepada suaminya, meminta keridhaannya, dan tidak mengulangi perbuatan penolakan berkikuk-kikuk sehingga membuat sang suami marah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam melayani suami berkikuk-kikuk tidak selamanya menyenangkan dan mulus-mulus saja. Ada saja kesulitan dan kelemahan-kelemahan sang istri ketika menjalankannya. Itu adalah bagian tugas seorang istri untuk berkikuk-kikuk melayani ataupun memenuhi panggilan sang suami. Jadi seorang wanita itu ada dua panggilan ya, panggilan untuk sholat dan kedua panggilan untuk menunaikan perkikuk-kikukan. Namun jika seorang istri meniatkannya untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu dia memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam ketaatan tersebut, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hubungan kikuk-kikuk tersebut. Istri akan melayani suami dengan sukacita dan bersungguh-sungguh hingga membuat suami puas terhadap dirinya. Maka surga menjadi hak bagi seorang istri. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, siapa saja perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya telah ridho terhadapnya, maka pastilah ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Tirmizi berkata hadis ini hasan ghaib. Namun seorang suami tidak boleh membebani istrinya di atas kemampuannya dalam hal berkikuk-kikuk. Jika dia sedang uzur karena sakit atau tidak mampu melayani perkikuk-kikukan, maka dia tidak berdosa karena menolak ajakan untuk berkikuk-kikuk karena uzur ya teman-teman ya. Suami juga tidak boleh memaksa istrinya dalam keadaan demikian, apalagi jika masih dalam keadaan haid atau nifas, atau melakukan kemaksiatan dalam berhubungan, misal berlaku kasar terhadap istri atau menggauli istri dari lubang anusnya. Ini diharamkan dalam agama mulia yaitu Islam. Jadi sahabatku semua, suami bisa saja berbuat maksiat kepada istri yang halal ketika dia memaksa istrinya untuk berkikuk-kikuk dengan cara yang kasar atau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku semua, kembali lagi, semoga video ini menambah wawasan dan juga menjadi pengajaran bagi kita semua, di mana seorang istri itu surganya adalah kepada suaminya. Jika dia menolak, justru malah menjadi malapetaka baginya. Nah, jadi sahabatku semua, niatkanlah semata-mata karena Allah Ta'ala agar senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik di luar rumah tangga maupun di dalam rumah tangga, menjadi nilai ibadah dan selalu senantiasa mendapatkan pahala dari sisi yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabatku semua, video singkat kali ini terkait tentang dunia perkikuk-kikukan dan juga dunia hidup berkeluarga. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.